Perang agama pecah, akibat seruan Ben Gvir untuk bangun sinagoge di Al-Aqsa. Palestina mengecam seruan Menteri Ekstremis Israel Itamar Ben Gvir pada Senin 26 Agustus untuk membangun sinagoge di dalam Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Yerusalem Timur, yang diduduki sebagai upaya untuk menyeret wilayah itu ke dalam perang agama. Rakyat Palestina tidak akan menerima kerusakan apapun terhadap Masjid Al-Aqsa, yang merupakan garis merah yang tidak dapat dilintasi dalam keadaan apapun, kata juru bicara otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita nasional Wafa. Seruan-seruan untuk mengubah status Masjid Al-Aqsa ini merupakan upaya untuk menyeret kawasan itu ke dalam perang agama yang akan membakar semuanya, imbuhnya. Abu Rudeineh mendesak masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat untuk segera campur tangan agar menahan pemerintah sayap kanan ekstrim Israel dan memaksanya untuk mematuhi status hukum dan sejarah yang berlaku di tempat suci itu. Kementerian Luar Negeri Palestina memperingatkan konsekuensi serius dari seruan Ben Gvir untuk membangun sinagoge di lokasi titik api itu. Ini adalah seruan yang eksplisit dan terbuka untuk menghancurkan Al-Aqsa dan membangun kuil yang diduga sebagai gantinya, kata pernyataan kementerian itu. Palestina menganggap pemerintah Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi hasutan Ben Gvir yang akan mendorong kawasan itu ke dalam lingkaran kekerasan yang sulit dikendalikan. Ben Gvir mengklaim, orang-orang Yahudi memiliki hak untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa, dengan mengatakan bahwa ia akan membangun sinagoge di lokasi titik api itu. Ini adalah pertama kalinya Menteri Israel berbicara terbuka tentang pembangunan sinagoge di dalam Masjid Al-Aqsa. Namun, dalam beberapa bulan terakhir ia telah berulang kali menyerukan agar orang Yahudi diizinkan berdoa di lokasi tersebut. Seruannya itu muncul di tengah serangan berulang kali ke kompleks tersebut oleh pemukim ilegal Israel, di hadapan polisi Israel yang berada di bawah tanggung jawab Menteri sayap kanan tersebut. IDF tidak berani hadapi Hamas langsung, Israel bombardir Gaza membabi buta. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah meluncurkan kampanye militer bumi hangus di Gaza menyusul serangan lintas batas Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel Defense Forces, IDF, atau tentara Israel menghancurkan daerah padat pemukiman di Gaza, Palestina yang terkepung. Tentara Israel tidak berani saling berhadapan secara langsung dengan pasukan Hamas pejuang kemerdekaan Palestina. Maka Israel melakukan serangan bom yang terus-menerus, sembarangan dan membabi buta ke wilayah Gaza. Akibatnya, puluhan ribu warga sipil di Gaza wafat, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita yang tidak bersalah dan tidak memegang senjata. Bombardir yang dilakukan Israel mengubah wilayah padat pemukiman menjadi puing-puing bangunan. Dikutip dari laman TRT World,
Rabu, 21 Agustus 2024, dijelaskan bahwa inti dari upaya Israel untuk memusnahkan Gaza dengan jumlah korban dari warga sipil yang mengejutkan adalah memang strategi Israel. Strategi itu berasal dari filosofi militer yang dikenal sebagai doktrin Dahya. Doktrin Dahya membuang setiap norma peperangan yang ditetapkan, kata para ahli dan analis. Dalam strategi ini, pasukan dengan sengaja menyerang infrastruktur sipil untuk memicu penderitaan di kalangan warga sipil. Inti dari doktrin Dahya Israel adalah gagasan untuk menyebabkan kerusakan daripada akurasi dalam pemilihan target, kata Aaron Bregman yang bertugas di tentara Israel selama 6 tahun dan sekarang menjadi dosen di King's College. Ia juga mantan asisten parlemen untuk Knesset. Itulah sebabnya setidaknya 40% bom yang dijatuhkan pesawat Israel di Gaza adalah bom bodoh, kata Aaron Bregman kepada TRT World, mengacu pada alat peledak yang jatuh bebas yang tidak memiliki sistem kendali dan karenanya sangat tidak akurat. Aaron Bregman juga menjelaskan jumlah kematian warga sipil yang mengejutkan karena jumlahnya sangat banyak di Gaza, itu akibat Israel tidak memiliki niat nyata untuk melindungi warga sipil. Israel juga mencegah pengiriman bantuan kepada warga sipil yang terluka. Beberapa target telah diserang hanya karena dianggap sebagai target bernilai tinggi tanpa ada hubungan yang diperlukan dengan perang. Contohnya Israel menyerang Universitas Islam Gaza, gedung parlemen, gedung pengadilan, perpustakaan, dan rumah sakit. Israel bahkan menyerang ambulans. Ini adalah tingkat baru dari ketidakpedulian total Israel terhadap hukum humaniter internasional.